Silsilah keilmuan Tarekat Balawi di bumi Hadramaut. Tarekat Balawi atau Alawiyah merupakan manhaj yang didirikan oleh keluarga Ba Alawi, yaitu mereka yang memiliki garis keturunan berantai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi manhaj sendiri adalah metode, dan yang dimaksud metode di sini ialah langkah bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tertentu. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Habib Zain bin Smith memaparkan setidaknya ada 3 hal yang membedakan Tarekat Ba Alawi dari tarekat lainnya. Di antaranya, Tarekat Balawi sangat memerhatikan nilai-nilai ikhlas dalam beribadah, tawakal, zuhud, dan fokus terhadap perkara akhirat. Tarekat Balawi lebih mementingkan adab dan akhlakul karimah. Tarekat Balawi selalu mengutamakan ilmu dan pengamalannya. Dalam bidang fikih, keluarga Balawi mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Muhajir sangat berdedikasi dalam menyebarkan faham mazhab tersebut di saat pertama kali menginjakan kaki di bumi Hadramaut. Berita ini sejalur dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Mahramah dalam kitab Qolai dan Nahri fi Wafayata, Ya'anid Dahri, bahwa mazhab Syafi'i tersebar di Hadramaut pada tahun 340 Hijrah, dan hal itu terjadi setelah Imam Muhajir berhijrah ke tempat tersebut. Sedangkan dari segi akidah, keluarga Ba Alawi memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermanhaj Asy'ari, yaitu faham yang dibawa dan disebarluaskan oleh Imam Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan definisi mengenai Ahlussunnah dengan mengutip pernyataan Abu Al-Baka Al-Kafawi, yaitu, Ahlussunnah secara kebahasaan adalah jalan meskipun tidak diridhoi oleh Allah, sedangkan secara syar'i Ahlussunnah adalah jalan yang diridhoi oleh Allah yang dilalui dalam agama, yang dilalui oleh Rasulullah atau selain beliau dari orang-orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat Nabi. Adapun manhaj tasawuf, mereka mengikuti ajaran sufi yang dianut oleh sang hujatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah pembaharu Islam kelima setelah Qodi Imam Abu Bakar Al-Bakilani. Dalam aliran tasawuf yang dibawa oleh Imam Ghazali, nilai ikhlas berada di puncak pertama. Beliau memandang bahwa segala sesuatu yang tidak disertai dengan ikhlas, maka perbuatan tersebut tak berarti. Selain itu, beliau juga menerapkan sistem moderasi syariah al-hakikoh dalam ajarannya guna mencapai keimanan yang hakiki. Silsilah nasab keluarga Ba Alawi bersambung kepada Syarif Alawi bin Ubaidillah. Beliau merupakan cucu dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa An-Nakib, putra dari Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi nasab mereka yang mulia ini bersambung terus hingga pemimpin para Rasul Nabi Muhammad. Untaian silsilah ini ibarat kalung permata yang sangat indah kilauannya yang merupakan ungkapan untaian penyampaian risalah yang mulia. Imam Al-Muhajir menetap di Basrah, kota yang masyhur akan keilmuan Islam di negeri Irak. Setelah nilai-nilai ibadahnya semakin sempurna, batin beliau telah terpancari cahaya kewalian, disertai rahasia keistimewaan juga akal fikiran. Negeri Irak seketika berubah menjadi negeri yang penuh akan noda darah, kekacauan mulai muncul di mana-mana, kekerasan dan pembunuhan merajalela dan tak terkendali. Tak luput dari itu, keluarga Imam Muhajir pun menjadi incaran bagi para kelompok liberalisme yang menganut faham karamitah. Mereka berkonspirasi untuk dapat membunuh Ahlu Bait. Kausalitas akan timbulnya kehancuran ini juga terjadi akibat kemunculan sekte Az-Zanji, aliran sesat, yang mulai kembali berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah. Menanggapi keadaan krusial seperti ini, Imam Muhajir terdorong untuk berhijrah dengan membawa keluarganya serta para pengikutnya yang lain, di samping mematuhi perintah Tuhannya. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Quran Surah Az-Zariyat 50. Juga mengikuti jejak kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh berhijrah dari tempat-tempat yang penuh fitnah agama. Beliau berhijrah pada tahun ke-317 Hijrah. Dengan tekad yang kuat, beliau berhijrah beserta 70 orang sanak keluarga dan pengikutnya yang lain, menuju negeri Hijaz lalu dilanjutkan ke kota Madinah. Setelah itu berpindah lagi ke kota Mekah dan pada akhirnya beliau berpindah ke desa-desa di Yaman, dari satu desa ke desa lainnya. Kota awal yang beliau tempati adalah Hijrain, salah satu perkampungan di kota Kindah. Kemudian mengakhiri perjalanan terakhirnya di kota Husaisah dan bertempat tinggal di sana. Berkat keluasan ilmu dan cahaya ilahi yang terpendam pada diri Imam Muhajir, beliau mampu mematahkan pemikiran akidah al-ibadiyah dan menyebarluaskan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Muhajir memiliki putra yang bernama Ubaidillah. Dari Ubaidillah terlahirlah 3 orang putra yaitu Basri, Jadid dan Alawi. Setelah Imam Muhajir wafat,
Keturunan beliau berpindah dari kota Husaisah ke kota Tarim, kota yang dijuluki sebagai Tarim al-Guna. Kota tersebut dinamai dengan sebutan Tarim karena diambil dari nama seorang raja yang pernah menguasai kota tersebut sebelumnya, yaitu Tarim bin Hadramaut. Tokoh Balawi pertama yang menempati kota ini adalah Imam Ali bin Alawi Qoli Qasam, juga saudaranya serta mereka yang berasal dari keturunan Basri dan Jadid. Kedatangan keluarga Balawi ke negeri Hadramaut, khususnya ke kota Tarim berdampak besar. Di antaranya banyak kalangan yang bertaubat dan banyak orang yang kembali ke jalur akidah yang benar. Didirikan halakoh-halakoh pengajian, masjid-masjid dan lain-lain. Dengan ini keturunan Imam Muhajir telah menjadi paku bumi bagi negeri tersebut. Sejarah menorehkan bahwa fase pertama tarekat Balawi dimulai dari Imam Muhammad bin Ali yang kita kenal sebagai Sohib Mirbat. Beliau merupakan sosok imam yang menyatukan seluruh guru-guru tarekat Sufi dan asal-usul para pembesar ahli hakikat dari kalangan Bani Ba Alawi. Lalu diteruskan oleh Imam Ali, ayahanda dari Faqih Muqaddam, dan Alawi, paman dari Faqih Muqaddam. Dan dari mereka berdualah kembalinya semua silsilah nasab keluarga Balawi di bumi Hadramaut, dan yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi merupakan penggagas tarekat Ba Alawi. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 574 Hijrah dan wafat pada tahun 653 Hijrah. Beliau adalah guru dan imam bagi para guru, bahkan maha guru dan imam bagi setiap guru dan imam. Habib Ahmad bin Zain penulis kitab Risalatul Jamiah mengungkapkan beliau adalah Syekhus Syuyukh, maha guru. Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih berkata, asal dari tarekat Sa'adah Balawi adalah tarekat Madianiyah, yaitu tarekat yang dibawa oleh Syekh Abu Madian Syuaib al-Maghribi. Sedangkan maha guru dari pemimpin para wali ialah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi al-Husaini. Dari tangan beliaulah lahir banyak ulama serta wali-wali Allah yang telah tersebar ke seluruh dunia. Setelah Faqih Muqaddam wafat, kepemimpinan tarekat ini dilanjutkan oleh para keturunannya dan berakhir pada zaman Imam Al-Aidrus dan saudaranya Syekh Ali. Walau gitu, semenjak zaman beliau keilmuan Bani Ba Alawi berkembang pesat yaitu bermunculannya karangan kitab-kitab keilmuan seperti Al-Kibrit Al-Ahmar, Al-Juz Al-Latif, Al-Ma'arij Al-Barkah dan lain-lain. Di zaman ini pula muncul sang mutiara yang menyandang gelar Faqih Muqaddam Sani yaitu Syekh Al-Qutub Abdurrahman As-Segaf juga putranya yang bernama Imam Umar Al-Muhdor, Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, Imam Abu Bakar Al-Adni, Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas Penggubah Ratib Al-Atas, hingga berlanjut kepada pembaharu Islam abad ke-12 yaitu Al-Qutub Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad, sang penggubah Ratib Al-Hadad termasyhur. Pada fase Imam Hadad, keilmuan Islam semakin berkembang dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyaknya ulama yang mengambil ilmu tarekat dari Imam Hadad dengan manhaj baru, dan kemudian disebarluaskan ke masyarakat luas. Kegiatan ini pun disebut sebagai Tariqah Ahlu Yaman. Eksistensi Imam Hadad memberikan pengaruh besar bagi umat Islam. Seluruh nasihat-nasihat, untayan-untayan kisah nan hikmah, bacaan wirid-wirid dan karya-karya beliau telah tersebar luas dan berhasil merubah segenap umat muslim menjadi lebih baik. Selain itu, beliau telah menghasilkan banyak ulama di antara mereka yang unggulan adalah Al-Faqih Ali bin Salim, Syekh Muhammad Bashuaib, Syekh Umar Bawazir, yang dimakamkan di daerah Gail, Syekh Saleh Fadl bin Abdullah Ibnul Faqih Fadl Ashiri, Syekh Bahamran, Syekh Khalil bin Syeba Maimun, dan di antara anak didik beliau adalah keponakannya yang tercinta Syekh Muhammad bin Ali Mauladawilah. Setelah Imam Hadad wafat, estafet kepemimpinan tarekat Balawi diteruskan oleh pembesar ulama setelahnya yang notabene-nya adalah murid beliau sendiri seperti Imam Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, dan Imam Muhammad bin Zain Smith. Fase Imam Hadad beserta muridnya merupakan fase penyebaran dakwah Islam, dan salah satu murid yang paling berpengaruh ialah Imam Umar bin Segaf As-Segaf. Beliau dijuluki sebagai Syekhul Aktab. Lalu para murid beliau seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Ahmad bin Umar bin Smith dan lain-lain. Namun, tokoh yang paling masyhur setelah fase Imam Hadad ialah Mufti Hadramaut Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang berisikan kumpulan fatwa-fatwa ulama Hadramaut. Lalu Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas yang namanya harum di luar Hadramaut seperti di Mesir, Syam dan Hijaz. Beliau adalah penegak bendera mahabbah di kalangan ulama salaf. Dan yang terakhir ialah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pemimpin ulama tasawuf sekaligus penulis Maulid Simtuduror. Kemudian fase tarekat Balawi ini terus berlanjut dan diwarisi kepada ulama-ulama generasi selanjutnya, seperti Syekhul Islam Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pendiri Rubat Tarim sekaligus penegak kebangkitan ulama pada zamannya.
Lalu Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab Matahati Kota Tarim, serta Habib Salim bin Hafiz yang merupakan datunya sang singa podium Habib Umar bin Hafiz dan kakaknya Habib Ali Masyur bin Hafiz pemimpin Majelis Fatwa di Tarim. Silsilah nasab keilmuan ini tidak terhenti, melainkan terus berlanjut hingga zaman sekarang. Salah satu ulama yang sangat menjaga silsilah keilmuan ini adalah Habib Ahmad Masyur bin Taha Al-Haddad, dai Asia Afrika yang telah mengislamkan lebih dari 10.000 orang di negara Afrika. Lalu terus diwariskan kepada muridnya, seperti Habib Abu Bakar bin Ali Masyur sang pemikir Islam pendiri Rubat Al-Wasatiyah, Habib Abdullah Baharun Rektor Universitas Al-Ahqaf, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Qodimul Ilmi Syarif di Negeri Haram, serta Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba, Atiyah pendiri Universitas Imam Syafi'i. Demikianlah silsilah keilmuan tarekat Bani Balawi yang bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap tokoh ulama yang mewarisi tarekat ini memiliki kemuliaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.